Manajemen C semester 4 NPK 1902-2001-46. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas PPT Manajemen Pemasaran Internasional. Materi pertama, pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, dan mempromosikan dan mengalirkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Adapun tantangan sekaligus peluang bisnis dalam pemasaran internasional. Yang pertama, liberalisasi perdagangan adalah praktik untuk mendorong perdagangan barang dan jasa secara bebas antar negara. Liberalisasi disebut sebagai tantangan karena liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan ancaman bagi negara yang sedang berkembang, karena mereka dipaksa untuk bersaing di pasar yang sama dengan negara atau ekonomi yang lebih kuat. Yang kedua, globalisasi perdagangan adalah salah satu jenis globalisasi ekonomi dan cara pelaksanaan integritas ekonomi di tingkat global. Globalisasi perdagangan mewakili proporsi seluruh produksi dunia yang digunakan untuk impor dan ekspor antar negara. Yang ketiga, perkembangan teknologi, di mana perkembangan ini sangat berpengaruh dalam pemasaran internasional dan juga dijadikan peluang dalam memasarkan produk. Yang berikutnya, the marketing mix atau bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, produk. Produk adalah barang yang dipasarkan oleh produsen atau sebuah perusahaan. Yang kedua, place atau tempat, di mana place di sini digunakan sebagai tempat dalam mempromosikan produk. Yang ketiga, price atau harga. Yang keempat, people atau orang-orang yang ingin membeli produk. Yang kelima, promotion, di mana di sini ketika kita ingin produk kita dilihat orang, berarti kita di sini membutuhkan promosi. Yang berikutnya ada proses, biasanya terkait erat dengan pelayanan perusahaan, bagaimana menjamin kepuasan pelanggan dalam proses bisnis. Dan yang terakhir, physical evidence, aset perusahaan. Yang berikutnya, target pasar, posisi, dan segmentasi. Sebuah pelanggan yang bersangkutan ada 3 elemen penting dalam target pasar. Pertama, nilai pelanggan, perbandingan antara manfaat yang didapat dari sebuah produk dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat. Nilai ini merupakan bentuk penilaian konsumen tentang kapasitas sebuah produk dalam memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua, kepuasan pelanggan, sejauh mana produk dianggap kinerja dalam memberikan nilai sesuai dengan harapan pembeli. Yang ketiga, kualitas, karakteristik produk atau layanan yang mampu memuaskan pelanggan dengan kualitasnya. Konsep pemasaran versus konsep penjualan. Pada dasarnya, konsep penjualan itu berorientasi pada laba yang besar, tetapi tidak mementingkan kepuasan konsumennya. Sedangkan konsep pemasaran lebih berorientasi pada laba dan juga mementingkan kepuasan konsumennya. Di bawah ini, kita akan melihat bagan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Pada konsep penjualan, titik awal yaitu pabrik, kemudian pusat perhatiannya produk, sasarannya menjual dan mempromosikan, dan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan melalui volume. Yang kedua, konsep pemasaran. Titik awal sasaran pemasaran, pusat perhatian dan kebutuhan pelanggan, sasaran pemasaran terkoordinir, dan tujuannya untuk keuntungan melalui kepuasan konsumen. Organisasi Perdagangan Dunia merupakan suatu organisasi untuk mewujudkan perdagangan bebas, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi tarif dan hambatan pada perdagangan internasional. WTO, Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur perdagangan internasional. Yang kedua, IBRD, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Yang ketiga, IMF atau Dana Moneter Internasional adalah sebuah organisasi dari 190 negara yang dibentuk untuk mendorong kerjasama moneter global, mengamankan stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan
lapangan kerja yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Materi kedua, lingkungan ekonomi internasional. Lingkungan ekonomi adalah sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Konteksnya tidak hanya lokal atau nasional, tetapi juga regional dan global. Lingkungan ekonomi dibagi ke dalam analisis lingkungan makro. Analisisnya sebagai berikut. Analisis lingkungan ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana pasar, dan modal. Modal dibagi ke dalam dua, yaitu modal domestik dan cadangan devisa. Analisis lingkungan teknologi. Analisis lingkungan teknologi dapat kita ketahui yang pertama ada percepatan perubahan teknologi, peluang tanpa batas untuk inovasi. Tema-tema utama. Tema-tema utama dibagi lagi ke dalam komputerisasi, molekulisasi, rekayasa genetik, informasi dan komunikasi. Yang berikutnya analisis lingkungan politik ALP, analisis lingkungan politik, analisis lingkungan hukum meliputi ideologi negara, stabilitas politik, lembaga politik, hubungan internasional, dan pemeran pemerintah. Analisis lingkungan hukum, kelengkapan regulasi, biaya penegakan hukum. Berikutnya analisis lingkungan kependudukan, tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia dan gender, urbanisasi, migrasi, status kesehatan, pola keluarga, dan tingkat pendidikan. Berikutnya analisis tentang lingkungan sosial budaya dan lingkungan industri. Analisis lingkungan sosial budaya, struktur dan dinamika sosial, hubungan dan interaksi sosial, proses pengambilan keputusan, orientasi antar pribadi, peran gender, agama, motivasi, persepsi terhadap waktu, persepsi terhadap manusia, bahasa. Analisis tentang lingkungan industri. Analisis lingkungan industri mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis dalam persaingan industri. Perusahaan multinasional atau multinational company atau MNC adalah suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain. Biasanya anak perusahaannya itu ada di negara berkembang. Perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. Contohnya ada Google, Coca-Cola, Unilever, KFC, dan masih banyak lagi. Materi 3. Lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil atau konflik, aksi terus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Sistem politik atau sistem pemerintah di sebuah negara sangat berpengaruh penduduknya dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Lingkungan politik memiliki sistem politik sebagai berikut. Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintah serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Yang berikutnya, macam-macam sistem politik di berbagai negara. Sistem politik di negara komunis bercirikan pemerintah yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya posisi serta terdapat pembatasan arus informasi dan kebebasan berpendapat. Contoh negaranya adalah China dan Korea Utara. Sistem politik di negara liberal bercirikan adanya pembebasan berpikir bagi setiap individu atau kelompok, pembatasan kekuasaan, khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum, pertukaran kebebasan yang bebas, sistem pemerintah yang transparan yang di dalamnya terdapat jaminan hak kaum minoritas. Contohnya adalah Amerika Serikat. Yang berikutnya sistem politik demokrasi. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Yang berikutnya lingkungan hukum. Hukum pemerintah di satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda dan organisasinya diharapkan untuk mematuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum suatu negara, semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyesuaikannya.
secara setempat. Fondasi dasar hukum yang berlaku di seluruh dunia. Hukum Islam, hukum yang diturunkan dari interpretasi terhadap Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Penerapan hukum ini dilakukan di sebagian besar negara Islam, Timur Tengah dan Asia Tengah, contoh Arab Saudi. Hukum sosialis, hukum yang dianut negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Korea Utara, dan lain-lain. Dalam sistem hukum sosialis, kekayaan dan sumber daya alam suatu negara sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Namun, demikian dalam sistem hukum sosialis masih diakui adanya hak milik individu. Contohnya adalah Uni Soviet. Hukum umum, hukum yang berasal dari hukum Inggris dan merupakan dasar dari peraturan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara lainnya. Sebagai contoh dari hukum umum. Yang berikut hukum sipil, hukum yang diturunkan dari hukum Romawi dan diterapkan di negara-negara non-Islam dan non-sosialis. Pertama, peraturan keuangan. Krisis keuangan global menggarisbawahi integrasi pasar keuangan dunia di seluruh dunia serta kenyataan bahwa gagalnya peraturan di satu yurisdiksi dapat berdampak negatif dan segera terjadi di tempat lain. Setelah krisis menyebar secara global, situasi semakin diperburuk dengan adanya kelelahan perdagangan dan clearing derivatif global. Yang berikutnya birokrasi. Birokrasi asing juga menjadi salah satu dari beberapa macam masalah yang dihadapi. Hal ini terutama terjadi ketika kendali pemerintah birokratif bersifat inefisien dan dibiarkan tanpa diperbaiki. Masalah peraturan hukum yang berikutnya adalah privatisasi, adalah proses pengalihan kepemilikan dari umum menjadi milik pribadi. Materi keempat, organisasi perdagangan dunia. World Trade Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang berfungsi utamanya antara lain adalah mengawasi persetujuan perdagangan untuk multilateral trade, forum untuk penyelesaian sengketa dagang, menjalin kerjasama institusi internasional, mengawasi kebijakan perdagangan negara anggota, dan memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Pengambilan keputusan WTO diadakan pada konferensi tingkat menteri atau KTM yang diadakan 2 tahun sekali. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round atau putaran Uruguay tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang. Prinsip-prinsip organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization. Yang pertama ada MFN, Most Favored Nation, adalah perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang dengan berdasarkan prinsip MFN. Negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. MFN tidak diizinkan untuk adanya hukum miligasi. Yang berikutnya, perlakuan nasional atau national treatment. Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Berikutnya, the national treatment obligation. Maksud dari prinsip ini ialah menurut GATT artikel 3, negara anggota dilarang mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam negeri ataupun membuat kebijakan lain yang dapat menyebabkan manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif menjadi tidak berguna. Yang terakhir, penghapusan kuota prinsip, yakni maksudnya adalah mengurangi hambatan kuota ekspor impor, termasuk persyaratan izin impor dan ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar masuknya barang dari dan keluar wilayah suatu negara. Yang berikut sistem organisasi. Seperti yang biasa dilakukan dalam GATT, mekanisme pengambilan keputusan dalam WTO adalah konsensus. Apabila konsensus sulit dicapai, pengambilan keputusan akan dilakukan voting dengan sistem satu negara satu suara dan kemenangan mayoritas.
Hasil voting dianggap sah apabila untuk perda multilateral mendapat persetujuan 2/3 anggota WTO. Melepaskan suatu negara dari suatu kewajiban harus mendapat persetujuan 3/4 suara. Untuk mengamandemen ketentuan harus mendapat dukungan 2/3 suara. Untuk menetapkan anggota baru diperlukan suara mayoritas 2/3 suara. Keanggotaan WTO. Pada tahun 2016, WTO memiliki 164 anggota yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98% perdagangan dunia. Para anggotanya tidak hanya terdiri dari negara-negara berdaulat, tetapi juga meliputi wilayah kepabeanan, yaitu daerah yang bebas mengatur hubungan dagang mereka sendiri. Contoh wilayah tersebut adalah Hong Kong, Tiongkok, Macau Tiongkok, dan Tionghoa Taipei atau Taiwan. Suatu negara yang ingin menjadi anggota harus melewati 4 tahap sebagai berikut. Permintaan resmi untuk menjadi anggota, negosiasi dengan keseluruhan anggota WTO, menyusun draft keanggotaan baru, dan yang terakhir keputusan akhir. Sebagian besar anggota mempunyai perwakilan diplomatik di Jenewa yang dikepalai oleh seorang duta besar khusus untuk World Trade Organization. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil, cepat, efektif, dan saling menguntungkan. Tetapi diharapkan bahwa negara yang bersengketa dapat melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka tanpa harus membentuk panel. Pada GATT, suatu putusan disahkan hanya berdasarkan konsensus. Ini artinya bahwa jika ada keberatan dari satu negara, maka tidak akan ada keputusan. Di bawah WTO, putusan secara otomatis disahkan kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan. Negara yang ingin merintangi keputusan harus mendekati seluruh anggota WTO, termasuk lawan sengketanya, untuk membatalkan keputusan panel. Pemasaran internasional di sini adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Strategi pemasaran internasional. Yang pertama, perluas atau tidak. Perluas atau tidak di sini adalah di mana kita memperluas jaringan untuk mempromosikan barang yang ingin kita promosikan. Yang berikutnya, evaluasi pasar internasional, di mana kita mengevaluasi pasar-pasar yang akan kita tujukan untuk kita menjual barang-barang atau produk yang ingin kita pasarkan. Yang ketiga, mode masuk. Yang keempat, strategi keseluruhan. Dan yang kelima, bauran pemasaran. Sekian presentasi PPT dari saya. Terima kasih.